Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-thayyibin wa tahirin wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, dan yang saya cintai para jamaah, hadirin, hadirat, ayahanda dan ibunda, mari sama-sama kita luruskan niat dan kita niatkan i'tikaf agar kita mendapatkan dua pahala, yaitu pahala menuntut ilmu dan pahala beribadah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, kita diberikan pemahaman yang baik terhadap agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak semua, kita masih dalam kajian fikih tahawulat ya. Pada pertemuan kemarin kita ngebahas apa arti daripada fikih tahawulat. Tahawul itu artinya transformasi, perubahan. Jadi berubah dari satu kondisi kepada kondisi lain. Yang dimaksudkan di sini adalah kita mempelajari tentang tanda-tanda akhir zaman, dan ini menjadi cabang ilmu daripada agama Islam. Kan sesuai daripada hadis Jibril yang sudah kita bahas kemarin, bahwasanya Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian menanyakan perkara tentang pertama iman, ya, di mana hal ini kemudian muncullah ilmu akidah. Jadi Jibril alaihissalam nanya ke Nabi Muhammad, apa itu iman? Dijawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah dan seterusnya. Nah, ini kemudian yang memunculkan namanya ilmu akidah di hari kemudian. Kemudian Jibril juga bertanya tentang Islam yang intinya adalah tentang hukum-hukum zahir, hukum-hukum yang sifatnya praktis, bisa terlihat. Nah, inilah kemudian yang muncul namanya ilmu fikih. Kemudian Jibril alaihi salam bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, apa itu ihsan? Jadi setelah iman dan Islam, sekarang Jibril bertanya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Nah, ihsan dijawab oleh Rasulullah yang intinya adalah berkaitan dengan akhlak. Maka disinilah yang kemudian muncul ilmu tasawuf atau ilmu akhlak atau ilmu suluk atau raqaiq, itu sama saja. Ya, yang intinya ilmu tasawuf atau ilmu akhlak atau ilmu suluk atau raqaiq itu berbicara tentang adab, tentang akhlak seseorang dengan dirinya, akhlak seseorang dengan Allah, akhlak seseorang dengan individu lainnya. Inilah yang menjadi buah daripada agama Islam. Nah, ini yang kebanyakan para ulama tuh bicara tiga ilmu ini, kebanyakan yang dibicarakan. Kalau enggak akidah, kalau enggak ilmu fikih, kalau enggak ilmu akhlak, tasawuf. Nah, ilmu tasawuf ini sebenarnya disepakati. Sebagian mungkin ada yang mengingkari. Tapi sebenarnya kalaupun mengingkari, mereka akan datangkan istilah baru. Istilahnya ilmu akhlak, ilmu raqaiq, sama aja. Itu juga inti daripada tasawuf adalah akhlak. Ya, jadi sebetulnya tidak ada yang mengingkari. Cuman mungkin nanti dalam prakteknya ada yang punya metode A, metode B, yang intinya adalah akhlak. Jadi ilmu tasawuf ini akhlak. Semua ulama ya rata-rata mengarang dalam ilmu agama Islam itu dalam tiga hal ini. Ya, maksudnya sampai di sini aja. Padahal Jibril alaihi salam belum berhenti bertanya, masih nanya lagi kepada Nabi Muhammad. Nanyanya tentang apa? Tentang perkara pengetahuan akan tanda kiamat. Kemarin kan ditanya, wahai Rasulullah, akhbirni anis sa'ah. Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat, kata Jibril. Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah orang yang bertanya ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jawaban Nabi Muhammad yang intinya Nabi Muhammad berkata tidak tahu.
Kemudian ditanyakan oleh Jibril, oke, kalau emang nggak tahu kapan terjadinya, dan saya pun, yaitu Jibril, tidak tahu, jadi akhbirni an ammaratiha, kabarkanlah kepadaku tentang ciri-ciri hari kiamat, ciri-ciri akhir zaman. Kemudian dijawab oleh Rasulullah yang intinya kembali kepada 2 poin. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini meringkas seluruh tanda kiamat yang ada banyak, yang jumlahnya ada belasan bahkan puluhan, diringkas di dalam 2 hadis ini. Apa artinya ininya tandanya? Antalidal amatu rabbataha. Itu yang pertama. Jadi seorang hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya. Di dalam riwayat lain redaksinya antalidal mar'atu rabbataha. Perempuan, bukan hamba perempuan, tapi perempuan secara mutlak. Perempuan melahirkan tuannya. Di dalam riwayat lain itu redaksinya antalidal amatu rabbaha. Seorang hamba perempuan melahirkan tuan laki-lakinya. Ya, ini redaksi hadisnya dari periwayat-periwayatan itu bermacam-macam, tapi intinya satu, nanti akan kita bahas. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu menggambarkan seorang perempuan yang melahirkan tuannya. Yang kedua, wa antarul uratal hufata al-ala ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang miskin yang tanpa busana, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Jadi seluruh tanda kiamat itu terangkum 2. Nah, inilah yang jarang dan para ulama itu belum sempat membukukannya. Ulama yang klasik ya, belum sempat membukukan bagaimana cara kita memahami tanda-tanda akhir zaman. Kalau kita mau cari kitab fikih banyak. Kalau kita mau cari kitab akidah banyak. Kalau kita mau cari kitab tentang ilmu tasawuf banyak, tetapi ada satu kitab yang mempelajari dengan metode, dengan kerangka berpikir yang tersusun, yang rapih, mempelajari tentang akhir zaman, itu belum ada. Para ulama sudah menuliskan, tetapi menulisnya itu masih berceceran di dalam bab-bab yang tidak terangkum dalam satu bab khusus. Dan kadang-kadang disebutkan runtutan ceritanya tidak sesuai dengan maksud, tidak berurutan. Kenapa para ulama tidak membukukan khusus pada pengetahuan akhir zaman ini yang disebut dengan fikih tahawulat? Karena pada zamannya, pada waktu itu belum dibutuhkan untuk membukukan ilmu ini, untuk membukukan tentang akhir zaman. Jadi di dalam sejarahnya Islam itu memunculkan ilmu itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi dulu di zaman Nabi belum ada ilmu tajwid. Kenapa? Ya karena belum butuh. Orang ada Nabi langsung aja talak sama Nabi. Di zaman Nabi belum ada ilmu akidah. Kenapa? Karena belum butuh membukukan akidah. Belum ada ilmu fikih, belum ada ilmu bahasa Arab. Karena belum butuh. Nah, ketika seiring berjalannya waktu, banyak orang non-Arab masuk Islam yang dari Persia, dari Romawi, dan lain sebagainya. Mereka kesulitan membaca Al-Quran. Maka dibukukanlah ilmu tajwid untuk seseorang itu mudah membaca Quran. Jadi ilmu tajwid itu nggak ada di zaman Rasulullah, nggak ada di zaman sahabat, nggak ada di zaman tabi'in. Itu ilmu baru. Bisa kita katakan ini bid'ah. Tetapi bid'ahnya juga yang bisa diterima. Kemudian apalagi ilmu fikih juga. Nggak ada dulu di zaman Rasulullah. Apa definisi sholat? Nggak ada. Di zaman sahabat nggak ada apa definisi sholat. Nggak ada di zaman tabi'in. Tetapi hal itu ada secara belum menjadi ilmu. Mereka memahami itu, tapi belum dijadikan ilmu. Nah, seiring berjalannya waktu timbul ilmu fikih, ilmu akidah, timbul ilmu ini, ilmu ini. Nah, pada waktu itu para ulama secara garis besar itu rukun agama yang 3 ini dibukukan. Ya, apalagi disempurnakan metodenya. Muncul Abu Hanifah, muncul Imam Malik, muncul Imam Syafi'i, muncul Ahmad bin Hambal. Itu dalam fikih udah lengkap banget. Kemudian dalam akidah muncul siapa lagi? Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, muncul Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian muncul Al-Imam Sanusi, muncul Al-Imam Al-Laqani. Itu semua membukukan ilmu akidah karena sudah butuh pada saat itu.
Kemudian dalam ilmu tasawuf banyak. Salah satunya Al-Imamul Ghazali, kemudian Ibnul Qayyim punya bukunya yang judulnya namanya Madarijus Salikin fi Manhaji Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, itu punya Ibnul Qayyim dalam ilmu tasawuf. Kemudian banyak lagi. Nah, pada waktu itu mereka ini tiga hal ini adalah iman, Islam itu perkara yang tetap, sabit, yang dia pondasi dasar. Sementara pengetahuan akhir zaman itu sifatnya transformasi, bertransformasi, berubah. Ya, misalnya dulu zaman Rasulullah mengisyaratkan fitnah seperti orang yang kemarin kita bacakan, orang yang lagi sholat, tapi ternyata itu fitnah. Nah, itu di zaman Rasulullah berbentuk person, berbentuk seseorang. Nanti di zaman ke depan berbentuk yang lain. Kemudian dulu di zaman Rasulullah pernah ada orang yang berani dengan lancang menyuruh Rasulullah untuk bersikap adil. Sudah kita bacakan hadisnya di pertemuan kemarin, wahai Rasulullah, bersikaplah adil. Jadi Rasulullah lagi membagiin harta perang, ya, kemudian ada satu kaum yang tidak dapat bagian itu. Kemudian dia merasa cemburu, dan orangnya itu ciri-cirinya secara garis besar adalah ciri-ciri orang ahli ibadah, yang sholatnya kuat, yang puasanya kuat, baca Qurannya kuat, tapi dia lancang menasehati Rasulullah. Katanya, i'dil ya Muhammad, bersikaplah adil wahai Nabi Muhammad. Kalau di sini Rasulullah merasa ini orang mempunyai satu benih yang tidak baik. Maka ketika itu Khalid bin Walid ingin memenggal lehernya. Kemudian kata Nabi Muhammad, da'hu, jangan. Ya, kemudian di sini ada yang kesalahan terbesar apa? Kalau Nabi Muhammad aja nggak bersikap adil, lantas siapa yang adil? Orang ini menasihati Nabi Muhammad bersikap adil, artinya Nabi Muhammad nggak adil dan dia bisa berlaku adil. Artinya dia bisa berlaku adil dan dia lebih baik dari Nabi Muhammad SAW. Padahal dia ahli ibadah. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, biarkan, jangan dibunuh, karena akan keluar dari tulang sulbinya satu kaum yang mereka ahli ibadah, membaca Al-Quran, yaqra'unal Quran, kemudian mereka sholatnya malam, yastahqiru ahadukum sholatahum wasiyamahum. Jadi sampai di antara kita tuh kalau ngelihat sholatnya, Masya Allah, kita ngerasa kecil di depan sholat mereka, kita ngerasa puasa mereka tuh jauh di hadapan kita. Tapi kata Rasulullah, yaqra'unal Quran, mereka membaca Al-Quran, wala yujawizuna hanajirahum, tapi Quran itu cuma sampai kerongkongan saja, tidak sampai ke hati. Nah, ini udah dinubuatkan oleh Rasulullah akan ada satu umat yang kelak, dia termasuk umat Islam, tetapi sikapnya itu lancang. Bahkan dia mengaku dialah yang paling Islam dan lebih paham daripada Rasulullah SAW. Nah, ini Rasulullah udah mengisyaratkan dari jauh-jauh hari. Nah, inilah yang berkaitan dengan fikih akhir zaman atau fikih tahawulat. Nah, ini karena sifatnya transformasi, jadi para ulama menyebutkannya belum secara tertib, belum secara mempunyai metode yang paten. Maka di sini oleh Syekh Abu Bakar Al-Masyhur, ya, salah seorang ulama besar yang tinggal di Mekah, beliau mulai membukukannya karena memang kebutuhan sudah mendesak sekarang, di mana tanda-tanda kiamat juga sudah mulai banyak. Ya, kita lihat secara lihat ya. Tetapi dalam memahaminya ini bagaimana? Ya, jadi kita juga nggak sembarangan dalam memahami. Nggak tiba-tiba misalnya ada dukhon, tiba-tiba langsung kita simpulkan, oh dukhon akan terjadi di tahun 2002 sekian. Tahunnya nggak terjadi, ya kan masalah. Jadi udah nakut-nakutin orang duluan. Kemudian oh Imam Mahdi bakal terjadi tanggal sekian, tahunnya nggak terjadi, kan masalah di sini. Maka di sini kita butuh cara memahaminya bagaimana. Inilah yang dinamakan fikih tahawulat. Ini yang nomor 4. Jadi rukun agama itu ada 4. Ada iman, ada Islam, ada ihsan, ada pengetahuan tentang hari kiamat. Ini juga termasuk rukun agama Islam. Jadi Islam itu terdiri dari 4 ajaran ini. Ya, kalau Rasulullah SAW dulu mengingatkan tentang fitnah Dajjal, kata Rasulullah tidak ada dari satu nabi yang satu nabi dari Anbiya kecuali mengingatkan tentang fitnah Dajjal. Jadi ini sudah diingatkan oleh Rasulullah tentang fitnah Dajjal. Artinya ini adalah bagian daripada agama. Nah, setelah itu kita ingin mengetahui, kan kita mempelajari tadi tentang akhir zaman. Nah,
Berarti rukun agama yang tentang akhir zaman itu terbagi jadi dua. Ya, sesuai dengan hadis yang pertama, seorang wanita yang melahirkan tuannya. Di dalam redaksi lain, seorang hamba sahaya wanita melahirkan tuan laki-lakinya. Di dalam redaksi lain, seorang wanita saja tanpa ada hamba sahaya melahirkan tuannya. Artinya ini lafaz hadisnya berbeda-beda, tetapi maksud Rasulullah sebenarnya satu. Maksudnya apa? Jadi kalau kita lihat perempuan melahirkan tuannya, ini kan menandakan satu perubahan. Perubahan dalam hal apa? Pertama dalam hal pengetahuan yang masuk juga akhlak, juga pengetahuan tentang keyakinan. Artinya ada perubahan yang pengetahuannya, keyakinannya A yang sudah diajarkan Rasulullah berubah menjadi B. Ya contoh saja pada zaman Islam datang, kemudian Islam memberikan pengajaran, memberikan hidayah, memberikan ajaran, petunjuk kepada umat Islam yang namanya seorang murid itu dia mengikuti gurunya. Makanya di dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa ketika datang ke Nabi Khidir buat menuntut ilmu, apa kata Nabi Musa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Ini Nabi Musa sopan banget. Pertama pakai kata hal, apakah. Jadi nanya dulu, nggak langsung kita serta-merta ajarin dong. Tidak, nanya dulu. Permisi, boleh nggak saya belajar? Jadi ini akhlak seorang murid yang diajarkan Quran kepada guru. Murid itu harusnya datang dulu minta izin. Bagaimana kalau saya belajar? Boleh nggak kira-kira? Terus Nabi Musa bilang apa? Ala antu alimani mimma ulimta rusda. Jadi boleh nggak kamu mengajarkan kepadaku sebagian? Jadi nggak ajarin dong semuanya, tapi boleh nggak sebagian ajarin ke saya? Rusda itu adab yang ketiga. Untuk apa ilmunya? Apakah buat saya menjadi orang terkenal? Buat saya menjadi ilmuwan terkenal, pengusaha terkenal, banyak duit, banyak harta? Bukan. Saya belajar rusda untuk mendapatkan petunjuk. Jadi Al-Quran tuh udah ngajarin adab seorang murid kepada guru. Tadi pertama minta izin. Yang kedua kita tidak sekonyong-konyong minta semuanya diajarin. Yang ketiga pengajarannya itu kita gunakan untuk petunjuk kita menjadi insan yang lebih baik. Itu kan begitu. Kemudian Nabi Musa kan dibilang sama Nabi Khidir, nggak bisa, kamu tuh nggak akan sanggup. Tapi Nabi Musa masih kekeh. Artinya dia tuh kemauannya kuat. Dia pingin, dia merengek. Jadi adab seorang murid tuh harusnya merengek. Terus diikutin. Kemudian kata Nabi Khidir apa? Punya syarat. Kalau kamu mau belajar sama saya, kamu jangan tanya apa yang belum saya jelaskan. Kan gitu di dalam surat Al-Kahfi. Nabi Musa, ya siap. Artinya seorang murid itu mengikuti syarat gurunya. Kata gurunya begini. Kamu ikuti. Tapi kalau zaman sekarang, itu di zaman Rasulullah sampai sahabat tabi'in itu begitu. Tetapi di zaman sekarang itu semua berbalik. Jadi guru yang mempunyai syarat dalam mengajari muridnya. Nah ini realita dan tidak bisa dihindari. Di sini bukan berarti kita mencela realita, bukan. Tapi yang harus kita tanamkan, kita fahami realita, bahwasanya realita yang ada sekarang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita keluar, dan inilah termasuk daripada tanda hari kiamat. Jadi itu salah satunya. Maka kita lihat sekarang sampai seorang guru ibaratnya seakan-akan tidak diberikan kepercayaan. Di dalam satu sekolah sampai dipasang CCTV agar kelihatan gurunya ini ngapain nih. Nah, ya kan? Agar bagaimana seakan-akan dicurigai. Nah, itu fenomena ini juga termasuk ke dalam seorang wanita yang melahirkan tuannya, seorang ibu yang melahirkan rajanya. Jadi terbalik gitu, menandakan zaman itu terbalik. Nah, ini termasuk. Dan ini bukan dalam hal pendidikan aja, dalam segala hal. Bahkan dalam urusan anak dan orang tua juga yang terjadi begitu. Dulu Ibnu Abbas yang saking beradabnya, dia sampai menahan diri ngomong di depan orang tua, takut nggak sopan. Itu adab Islam, akhlak Islam. Tapi ketika sekarang berubah kondisinya. Bagaimana seorang anak mampu menasehati dan mampu menelanjangi orang tuanya sendiri. Nah ini fenomena. Dan nggak bisa dihindari, ini akan datang terus. Yang harus kita lakukan adalah fahami
Yang kita lakukan adalah harus kita bangun sadar ini adalah tanda kiamat. Nanti dengan itu kita bisa bagaimana menghindari fitnah akhir zaman. Nah, jadi bagian yang pertama, rukun pertama dari akhir zaman adalah secara garis besar perubahan dalam pengetahuan, dalam keyakinan, dalam adab, dalam akhlak, itu berubah semua. Kemudian yang kedua, ya, antara urat al-hufat, kau melihat orang yang miskin, tidak berpakaian, tidak berbusana, berlomba-lomba dalam tinggi-tinggi bangunan. Nah, itu maksudnya bagaimana? Ini adalah sebuah gambaran umum yang maksudnya ada perubahan di dalam hukum dan ekonomi. Jadi ekonomi dunia pada saat itu berubah total. Kalau dulu di zaman Rasulullah kita pakai dirham dan dinar terus bersambung lama sampai zaman Turki Utsmani. Begitu Turki Utsmani runtuh, semua perak dan emas dan perak, dinar dan dirham hilang semua dan diganti, bahkan sekarang muncul lagi Bitcoin. Jadi di dalam ekonomi itu berubah total. Kemudian dalam hukum yang menghukumi umat Islam pada saat itu udah nggak ada lagi. Maka kata Syekh Abu Bakar Al-Masyhur, ini runtuhnya Turki Utsmani pada saat itu merupakan satu tanda besar daripada umat ini masuk ke satu fase buih di lautan, di mana tidak ada lagi yang memimpin sehingga berpencar satu sama lain. Jadi secara hukum berubah total. Nah, jadi apa yang terjadi sekarang itu sudah benar-benar menandakan perubahan ekonomi, perubahan hukum. Bahkan hukumnya sekarang yang baik jadi jelek, jelek jadi baik, dan yang jelek itu dibungkus sedemikian rupa sehingga logika seseorang itu seakan-akan berubah. Gitu. Saking perubahan ini dahsyatnya. Nah, apakah di sini kita lantas buat jamaah, kita ubah semua sistem dunia? Tidak. Yang dimaksudkan kita di sini bukan itu. Kita hanya sekedar memahami realita yang ada, pahami apa yang terjadi, dan ini semua adalah tanda kiamat. Dan ini dengan kita memahaminya dan kita bangun, ini akan terhindar kita dari fitnah akhir zaman. Jadi pokoknya intinya yang Rasulullah gambarkan, fitnah akhir zaman itu kembali kedua ini. Ya, berkaitan dengan perubahan moral, akhlak, pengetahuan, dan perubahan tentang hukum dan ekonomi yang terjadi di dunia. Nah, pertanyaannya, ini tafsiran begini dapat dari mana? Itu bisa ditafsirkan kedua hal tadi. Tafsiran ini bisa didapatkan dari penelusuran terhadap kitab-kitab yang ditulis para ulama seperti Ibnu Katsir, kemudian banyak lagi yang menulis tentang akhir zaman. Mereka semua membukukan akhir zaman, tanda kiamat itu terbagi tiga. Tanda sugro, tanda kecil, tanda wusto, tanda sedang, dan tanda kubro, tanda besar. Nah, itu semua ditelusuri oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur, ditelusuri satu persatu, A, B, C, sampai Z. Kemudian diambil kesimpulan secara garis besar, tanda kiamat sugro, wusto, dan kubro itu kembali ke dua hadis tadi, yaitu seorang wanita yang melahirkan tuannya atau engkau melihat orang yang tak berpakaian. Dan itu semua sebenarnya kembali kepada perubahan daripada akhlak, moral, pengetahuan, dan perubahan terhadap hukum dan ekonomi. Sebenarnya di situ setelah ditelusuri. Maka di sini ya di dalam fikih tahawulat sekarang adalah kita mempelajari setiap parsial dari alamat sugro, alamat wusto, alamat kubro. Kita pelajari parsialnya. Tapi sebelum mempelajari parsialnya, kita harus mengetahui prinsip kita, kaidah kita dalam mempelajari alamat sugro, wusto, dan kubro. Pertama, prinsip dalam 5 pijakan dalam memahami fikih tahawulat. Pertama, ya, prinsip pertama, memahami nawaqid, naqaid, dan fitnah-fitnah yang menyesatkan dan sebab-sebab yang melindungi dirinya. Nanti akan kita bahas apa itu nawaqid, apa itu naqaid, dan apa itu fitnah-fitnah yang menyesatkan. Emang ada fitnah yang tidak menyesatkan. Kemudian yang kedua adalah ya, memahami isyarat, kabar gembira, peringatan, pembentengan diri, serta kemuliaan sanad dan al-adalah. Maksudnya, jadi Rasulullah mengisyaratkan, memberikan kabar gembira, nanti kita pelajari. Kemudian memahami perkembangan ilmu modern, baik teori dan praktek.
Jadi nanti ada bedanya antara ilmu modern dengan ilmu sekarang, dengan ilmu yang dulu Islam pernah berjaya. Bapak-bapak, dulu di zaman Islam berjaya, yang namanya ilmu itu adalah kumpulan rumusan. Jadi setiap kumpulan rumusan itu dinamakan ilmu. Misalnya, saya bilang setiap sholat ya, sholat 5 waktu hukumnya fardu ain buat orang mukallaf. Ini adalah kaidah, rumusan, aturan. Kemudian ini aturan pertama, rumusan pertama, kaidah pertama. Aturan kedua, zakat hukumnya wajib bagi yang memenuhi nisab dan haul. Ini adalah kaidah, ini adalah rumus, ini adalah aturan. Ini aturan kedua, kaidah kedua. Kaidah ketiga, haji adalah wajib bagi yang mampu. Ini kaidah ketiga, rumusan ketiga. Nah, kumpulan kaidah tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kumpulannya disatuin itu dinamakan ilmu. Ilmu ini dinamakan fikih, maka timbul ilmu fikih. Jadi di dalam khazanah Islam yang namanya ilmu adalah kumpulan rumusan. Selama itu rumusan dikumpulkan menjadi satu dan berbicara pada satu hal, maka itu ilmu. Kayak tadi berbicara tentang sholat, berbicara tentang zakat, berbicara tentang haji, berbicara tentang wudhu, berbicara tentang toharoh. Itu semua mempunyai satu titik temu. Titik temunya apa? Yaitu pekerjaan seorang muslim mukallaf. Maka karena dia kumpulan kaidah dan punya satu titik temu, ini dinamakan ilmu fikih. Ya, contoh lain, misalnya ilmu yang mempelajari tentang anatomi makhluk hidup, masing-masing punya hukumnya. Manusia hukumnya begini, tubuh manusia, tubuh hewan hukumnya begini, hewan yang memakan daging, ya, yang memakan segalanya, misalnya karnivora, ini herbivora, ini. Jadi itu semua kaidah rumusan dikumpulin jadi satu, punya satu titik pembahasan, yaitu tentang makhluk hidup, tentang anatomi makhluk hidup. Itu semua dinamakan ilmu biologi. Jadi di dalam khazanah Islam yang namanya ilmu adalah kumpulan rumusan, kumpulan kaidah. Karena ilmu ini sifatnya kumpulan kaidah yang mempunyai satu titik temu, kumpulan rumus yang mempunyai satu titik temu, maka ilmu sifatnya umum. Tidak ada beda antara ilmu agama dan ilmu sains. Agama punya ilmu, yang ilmu sains juga ada ilmunya. Fikih itu ilmu, akidah itu ilmu, tasawuf itu ilmu. Karena dia kumpulan kaidah, kumpulan rumus. Biologi juga rumus, ilmu. Matematika juga rumus, ilmu. Jadi tidak ada bedanya antara agama dengan sains. Datanglah abad modern, dimulai dengan peradaban Eropa pada waktu itu yang singkat cerita, di mana agama menjadi penghambat daripada ilmu menurut mereka. Bukan menurut kaum muslimin. Kaum muslimin nggak pernah ilmuwan-ilmuwan Islam membedakan antara agama dan ilmu. Jadi dengan beragama itu juga ada ilmunya. Nah, kata mereka ini ada yang menghambat, maka dipisahkan. Mereka tidak mengimani perkara yang di luar daripada indrawi mereka. Jadi mereka hanya terbatas kepada yang indrawi, yang bisa disentuh dengan panca indera. Yang di luar itu, yang sifatnya bukan bisa diinikan oleh panca indera, tidak disebut ilmu oleh mereka. Makanya ilmu zaman sekarang khusus buat sains, buat fisika termasuk ilmu, karena dia bisa dilihat, diraba, diteliti secara indrawi. Biologi termasuk. Maka dari mereka ini yang saya baca sejarahnya, matematika itu jadi perdebatan buat mereka. Itu bukan termasuk ilmu. Kenapa? Karena ketika kita membayangkan segitiga ada di dalam khayalan kita, tapi dalam realitanya dia harus berbentuk satu materi, kayu kah, besi kah. Artinya yang ada di otak dan ada dalam realita beda. Artinya segitiga itu sebenarnya tidak ada di dalam realita, dia hanya dalam otak kita. Maka ini perkara abstrak. Yang abstrak dia tidak punya realitanya, tidak bisa dengan panca indera, maka dia bukan ilmu. Itu yang saya baca dalam sejarah mereka. Ini dimulai dari kaum rasionalis di abad-abad mulai Eropa itu bangkit dengan ilmu pengetahuan. Jadi kata mereka yang bukan ada hubungannya dengan panca indera bukan ilmu. Nah, dari sinilah muncul istilah kalau ada ilmuwan yaitu sains saja.
Agamawan yang ahli fikih bukan ilmuwan, yang ahli akidah bukan ilmuwan, yang ahli tasawuf bukan ilmuwan. Ilmu itu ya sains saja. Jadi beda antara ilmu dengan agama. Muncullah di sini pemisahan antara ilmu dengan agama. Muncullah di sini mindset bahwasannya dalam beragama tidak ilmiah. Dalam mengimani akan wujudnya Allah tidak ilmiah. Kenapa? Karena wujudnya Allah tidak bisa diraba secara indrawi. Bagaimana? Dites bagaimana? Apakah dites dengan pengetahuan kimia, fisika? Wujudnya Allah bisa kita nalarkan, tetapi tidak bisa diuji coba secara indrawi. Muncullah nanti ateis. Muncullah nanti orang-orang yang mengakui tidak ada Tuhan. Muncul seperti Stephen Hawking, walaupun sebelum wafatnya dia sempat menulis, ternyata ada kekuatan juga yang dia mengakui secara garis besar ada Tuhan. Jadi nggak bisa mengingkari. Nah, disinilah muncul istilah baru yang seakan-akan agama bukanlah ilmiah, sehingga menjadi tren. Kalau mau ilmiah tidak beragama. Waliyazubillah. Ini muncul nih mulai saat ini. Ini fenomena akhir zaman. Jadi kalau yang ilmiah tuh bawaannya ke ateis. Yang keilmiah itu bawaannya mengingkari wujudnya Tuhan. Ini dimulai dari istilah yang mereka bawa ini. Maka ini fenomena ini, transformasi ini juga menunjukkan salah satu tanda besar akhir zaman. Ya, jadi kalau orang beragama udah nggak usah pakai akal dan logika. Jadi seakan-akan agama itu tanpa akal. Padahal di dalam agama Islam orang sholat itu, orang yang wajib disolatkan, ini semua ulama sepakat. Itu kalau dia yang punya akal. Orang gila wajib sholat nggak? Enggak. Artinya akal di dalam agama Islam itu punya tempat. Salah satu tujuan agama Islam adalah hifzul akli, menjaga akal. Makanya diharamkan khamar, diharamkan mabuk, diharamkan hal-hal yang menghilangkan akal. Jadi ada tempat. Tapi ketika ada istilah yang orang barat bawa, seakan-akan agama ini tidak ada porsi akal. Ya kalau buat agama mereka benar, tapi buat agama Islam enggak. Islam menyuruh orang menggunakan akalnya. Jadi ada porsinya. Tapi karena perubahan istilah tadi yang kita nggak sadarin terjadi. Apa yang terjadi? Nah ini fenomena juga akhir zaman yang akan kita pelajari. Kemudian yang keempat, memahami tanda-tanda yang sudah terjadi dan peperangan besar. Jadi peperangan besar yang disebut dengan Malhamah Kubro. Bagaimana nanti kaum muslimin berperang dengan orang-orang pengikut Dajjal. Kemudian yang kelima, memahami hubungan erat antara mempelajari sejarah dengan Islam. Jadi kalau kita belajar sejarah ini kita eratkan kejadian sejarah dengan hadis Nabi, terutama yang hadis Jibril tadi. Jadi apa yang terjadi zaman Hitler kita kaitkan dengan hadis Jibril tadi. Zaman Mussolini kita kaitkan dengan hadis Nabi. Itu apa namanya korelasinya. Kemudian zamannya siapa yang komunis itu namanya Rusia itu namanya siapa deh? Ya pokoknya itu yang Rusia. Allahumma shalli ala sayyidina. Lenin. Apa korelasinya dengan hadis Nabi? Jadi setiap kita mempelajari sejarah kita korelasikan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, terutama yang tadi hadis Jibril. Inilah pijakan dasar dalam memahami fikih tahawulat. Nah kita masuk satu-satu. Ya, pertama memahami nawakid. Nawakid itu apa? Nawakid itu sebutan untuk sesuatu yang menghancurkan nilai Islam. Jadi nilai Islam ini di akhir zaman bakal satu-satu itu dihancurin. Enggak semuanya. Setan itu paham. Dia nggak bisa menghancurkan nilai Islam itu dengan sekali. Wah, Islam hilang. Nggak bakalan bisa. Dia mau ngancurin Islam, ngilangin nilai Islam tuh satu persatu. Satu dulu ilangin. Habis ini hilang, ilangin lagi. Habis ini hilang, ilangin lagi. Ilangin lagi, ilangin lagi, ilangin lagi. Itu makanya di dalam ayat Quran, wala tattabi'u khutuwat asyaiton. Jangan mengikuti langkah-langkah. Jadi bukan cuma satu langkah. Setan itu nggak satu langkah, tapi ada banyak step, ada banyak langkah. Nah ini di akhir zaman, setan dari golongan jin dan manusia satu persatu menghancurkan daripada ajaran Islam. Contoh realitanya aja. Umat Islam ini mempunyai 4 waktu yang dimana lengah. Pertama, ba'da asar. Yang kedua, ba'da maghrib. Yang ketiga, waktu sepertiga malam. Yang keempat, ba'da subuh. Nah, keempat waktu ini, itu gimana caranya dengan keempat waktu ini? Kalau 4 waktu ini dimanfaatkan umat Islam maju. Tetapi orang-orang ini gimana cara memanfaatkan ini? Setan ini gimana cara memanfaatkan agar keempat waktu ini umat Islam lalai? Contoh aja kita ba'da maghrib,
di dalam keluarga kita disodorin film. Ini mungkin sebelum adanya handphone ya. Disodorin film. Itu saya ingat banget zaman kecil itu disodorin film yang kartun itu favorit saya. Jujur aja. Jadi pada waktu itu sulit saya buat pergi ke masjid. Sulit saya buat sholat berjamaah. Karena saya nggak mau ketinggalan. Kalau saya berjamaah aja habis 15 menit, acara cuma setengah jam. Berarti saya 15 menit pulang dari rumah 5 menit. Cuma 10 menit dong. Berarti secara kita dimainkan logika kita. Ayo, kamu mau milih mana? Kamu milih sholat berjamaah di masjid, kamu nonton nanti cuma 10 menit, atau kamu di rumah aja, nanti nontonnya sampai full. Jadi kita dimainin seperti itu. Nah, ini ajaran Islamnya mau dicabut dari hati kaum muslimin dengan cara seperti itu. Ya, ini dari siapa ya? Dari musuh Islam. Karena musuh Islam nggak bakalan ridho sama orang muslim, nggak bakalan ridho. Nah, jadi kita memahami fenomena ini. Kemudian nanti setelah zaman sekarang dimasukin handphone, dimasukin media sosial, itu semua pada dasarnya alat. Kalau yang namanya alat itu sifatnya netral, kayak motor, alat netral, nggak bisa dikatakan baik buruk, tapi tergantung makainya gimana. Handphone alat, nggak bisa dikatakan baik buruk kecuali dengan penggunaannya. Nah, ini alat ini sifatnya itu netral, ya. Tapi oleh musuh Islam digunakan untuk melalaikan, menghancurkan ajaran agama Islam satu persatu. Jadi kalau kita bayangkan, nauzubillah, generasi setelah kita, nauzubillah ya, pada maghrib sibuk sama TikTok, pada maghrib misalnya sibuk sama Instagram, update ini, pada maghrib kita sibuk di atas kasur begini, itu pelan-pelan mereka akan memahami bahwasannya sholat maghrib akan pertama dilalaikan dulu, dilalaikan. Setelah lalai, lama-lama enggak sholat maghrib. Setelah enggak sholat maghrib, lama-lama dia tidak tahu kalau sholat maghrib wajib. Ajaran Islam udah mulai keropos. Jadi satu lagi terus. Nah, ini kita enggak dituntut buat kita ngelawan realita. Udah enggak usah handphone, enggak usah ini, enggak. Kita dituntut memahami realita, itu aja. Ketika kita udah paham, oh udah selamat, aman insya Allah. Kita tinggal berbuat saja. Nah, ini jadi yang dinamakan nawakid. Jadi kita pahami ini dalam realita ada nawakid. Pelan-pelan. Dan ini dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya juga tadi misalnya dalam hal ekonomi. Ya, bagaimana perlahan-lahan ini misalnya dalam akad para ulama sepakat harus ada ini. Tiba-tiba nanti muncul satu muamalah yang dia muamalahnya itu menyeluruh di seluruh dunia dan tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi rukun. Nah, itu umat Islam bagaimana? Maka ada satu hadis dikatakan suatu zaman akan datang zaman riba. Ya, sayati zaman. Akan datang satu zaman di dalamnya ada riba tersebar di mana-mana. Orang yang tidak berbuat itu kena debunya. Jadi bayangin, orang dia nggak berbuat, nggak melakukan riba, tapi dia kena debunya. Artinya kena juga. Artinya nggak ada yang bisa lari pada saat itu dari riba. Hanya saja ada orang yang dia berusaha memperkecil, berusaha menghindari, tapi dia tetap juga kena. Jadi saking ekonomi dunia ini berubah total. Nah, ini buat apa ini? Ada muamalah riba seperti ini. Sebenarnya tujuannya buat mereka agar umat Islam ini menjauh. Ajaran satunya ini mulai dilupakan. Akhirnya nanti mereka pikir, oh yang namanya dalam akad bermuamalah bebas saja, sebebas-bebasnya. Itu yang dimau sebetulnya. Kemudian ada yang namanya naqaid, jamak dari naqid. Ya, dia segala perbuatan untuk menandingi dan menabrak perbuatan dengan ajaran Islam. Nah, jadi di sini hampir sama dengan nawakid. Kalau di sini dia dibuat tandingannya, dibuat penggantinya. Ya seperti tadi, kayak misalnya dia daripada sholat maghrib, dia ke sini nonton. Daripada ini dia ke sini. Jadi dibuat penggantinya, itu dia naqaid. Kemudian memahami fitnah-fitnah yang menyesatkan. Fitnah itu mempunyai dua makna di dalam Al-Quran. Keluarga kita disebut fitnah. Ya, kemudian di dalam surat Tabarak, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menurunkan fitnah untuk menguji kita agar kita naik derajat. Jadi ada fitnah yang sifatnya dia baik untuk mengangkat derajat, ada fitnah yang sifatnya menyesatkan membuat orang itu keluar dari Islam.
Nah, yang terjadi di akhir zaman adalah fitnah yang sampai menyesatkan. Nah, inilah yang bahaya. Jadi kita akan memahami ada satu fenomena fitnahnya apa nih di sini. Ada satu fenomena fitnahnya apa di sini. Ada satu fenomena fitnahnya apa di sini. Nah, ini jadi kita akan memahami ini. Kemudian bagaimana solusinya agar terhindar dari fitnah? Nah, ini solusinya agar terhindar dari fitnah. Salah satunya adalah ya kita membaca surat Al-Kahfi, itu pertama. Surat Al-Kahfi alhamdulillah kaum muslimin sudah melanggengkan tiap Jumat. Tetapi yang harus diketahui surat Al-Kahfi ini bukan cuma dibaca, tapi harus ada perenungan, tafsirnya dan bagaimana aplikasinya. Kemudian menjaga lisan. Nah, ini penting sekali. Menjaga lisan kita tidak di zaman akhir zaman diwasiatkan Rasulullah itu raja-raja yang memaksa, raja-raja yang membuat kaum muslimin itu tersiksa. Itu realita akhir zaman tuh begitu. Makanya banyak sekarang di negara-negara muslim orang yang menyuarakan Islam dia akan dijebloskan, ditangkap dan disiksa. Itu realitanya. Makanya apakah di sini kita harus mencaci maki, harus dengan begitu tanpa frontal, tanpa aturan? Tidak. Sikap kita adalah menjaga lisan. Jadi memang itu adalah sebuah kesalahan, memang itu adalah sebuah kemungkaran, tetapi ingat, dalam menyampaikannya kita harus jaga lisan. Bukan dengan kita mencaci maki di depan umum, aib orang kita beberin, tidak. Ini bukan satu tindakan yang benar. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil binizam. Kebenaran yang datang tanpa aturan, tanpa strategi, yang asal aja, berjuang aja, tanpa strategi yang bagus, yaghlibuhul batil binizam. Maka kebatilan akan mengalahkannya dengan strategi yang bagus, dengan aturan yang bagus. Jadi kebenaran di sini diperjuangkan dengan strategi yang bagus. Dulu kita pernah dengar Salahuddin Al-Ayyubi terkenal kan? Ingat nggak? Itu Salahuddin pasti kita semua pasti tahu. Ada filmnya Kingdom of Heaven, ya kan? Itu kita nonton bagus banget, cakep. Sebenarnya lebih detail daripada Kingdom of Heaven. Itu Salahuddin Al-Ayyubi sebelum menjadi sultan, dia itu dibawa oleh Mahmud Zangki ke Mesir. Kenapa? Karena waktu itu Raja Syiah itu lagi bertengkar dua. Syirkuh sama Syawir. Itu dia bertengkar. Nah, Syirkuh minta pertolongan kepada Mahmud Zangki yang ada di Suriah untuk melawan saudaranya. Akhirnya dikirimlah bala bantuan. Mahmud Zangki waktu itu seorang sultan dan dia membawa keponakannya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika dia datang ke Mesir menang dan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai hadiahnya diangkat jadi menteri. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi waktu itu jadi menteri Syiah dan Salahuddin Ayyubi waktu itu menjalankan pemerintahan Syiah. Dia ditunjuk sebagai menteri kepercayaan Syirkuh. Nah, kenapa Salahuddin Ayyubi mau? Tidak seperti sekarang, wah ini Syiah serang serbu kafir begini. Tidak. Ini butuh strategi. Seandainya Salahuddin Al-Ayyubi begitu dari awal-awal, maka yang terjadi adalah perang antara Sunni dan Syiah, sementara waktu itu Baitul Maqdis Al-Aqsa sudah dikuasai oleh tentara salib, sehingga kaum muslimin nanti yang ada sibuk perang Sunni dan Syiah, tidak sibuk dengan Baitul Maqdis. Itu sejarah yang tercatat sebelum Salahuddin Al-Ayyubi menjadi sultan besar. Jadi butuh strategi, butuh aturan, nggak serta-merta, wah ini orang Syiah nih, ini kafir, kita serang rame-rame. Jadi kita ribut, Baitul Maqdis hancur sama kaum salib, dikuasain kaum muslimin hancur dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Jadi bukan cuma giroh, butuh strateginya gimana. Salahuddin Ayyubi selama beberapa tahun jadi menterinya, kemudian Salahuddin Ayyubi melihat pertama, orang Mesir nggak suka sama Syiah. Jadi mereka itu dinasti Syiah waktu itu datang ke Mesir dari Maroko. Orang Mesir nggak suka. Salahuddin ngelihat satu, orang Mesir nggak suka. Yang kedua, ini Syirkuh raja terakhir dan dia sakit-sakitan. Ditungguin sama Salahuddin Ayyubi sampai dia wafat. Dan wafat, Syirkuhnya wafat. Ketika Syirkuh wafat, nggak ada yang nerusin. Sementara kaum muslimin di Mesir percaya dengan Salahuddin Ayyubi, akhirnya dia diangkat menjadi sultan dan Salahuddin Ayyubi menjadi penguasa Mesir.
pada waktu itu ajaran-ajaran Syiah, sekolah-sekolah Syiah ditutup, tidak boleh lagi beroperasi. Yang tadinya ada madrasah Syiah ditutup, nggak boleh beroperasi. Pusat pemerintahan yang tadinya ada di tengah Kairo itu ornamen-ornamen Syiah dipindahin pusat pemerintahan ke atas gunung. Kenapa? Salahuddin Ayyubi nggak suka sama Syiah. Tapi caranya itu bukan dengan ribut. Sekarang kan tidak. Wah, di Suriah perang dengan Syiah, ke sana ribut. Akhirnya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa habis, nggak ada yang peduli. Harusnya berjalan kemana? Ke Baitul Aqsa, Baitul Maqdis. Ini karena kaum muslimnya tidur dan nggak tahu strategi, nggak menjaga lisannya, habis. Jadi sampai sekarang Masjidil Aqsa nggak akan pernah dibebaskan sampai umat Islam itu bersatu dan fokus ke situ. Yang terjadi di Suriah itu bukanlah jihad. Yang dibunuh kaum muslimin. Kan Syiah. Oke, kita katakan Syiah, tetapi yang mati juga banyak kaum muslimin. Yang dia bukan Syiah, yang Sunni. Jadi yang perangnya sesama Islam lagi. Yang dia kita tembak la ilaha illallah, yang kita perangi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sesama kaum muslimin. Yang di Baitul Maqdis gimana? Habis, nggak dipedulin, udah. Bantuan kemana? Ke sana semua. Sementara orang-orang kaya Islam yang ada di negara Teluk itu habis waktunya untuk berfoya-foya. Bahkan di samping Masjidil Haram dibangun gedung tertinggi yang harusnya duitnya itu buat kaum muslimin yang kelaparan di Afrika Tengah, kaum muslimin yang tertindas di wilayah-wilayah Afrika, kaum muslimin yang nggak bisa makan, tapi habis buat berfoya-foya. Nah, disinilah ini fenomena akhir zaman. Dan ini nggak bisa dipungkiri. Maka kita lihat ini, kita menjaga lisan kita, jangan sampai kita salah di dalam berucap, di dalam bertindak, ya sehingga kita justru terjatuh ke dalam fitnah itu. Disinilah yang harus kita pahami. Kemudian ya, kita memahami isyarat, kabar gembira, peringatan. Jadi ada maksudnya gimana? Rasulullah memberikan isyarat bahwasanya akan fitnah seperti ini, akan ada fitnah seperti ini, fitnahnya seorang misalnya. Ya, ini kita memahaminya gimana dan bagaimana transformasi orang tersebut yang dianggap fitnah. Ibnu Sayyad pernah dianggap dajjal. Apakah dia akan bertransformasi? Ya, kemudian benih-benih Khawarij di zaman Rasulullah yang berani menasihati Rasulullah berbuat adil, itu gimana transformasinya di zaman sekarang? Bagaimana perubahannya di zaman sekarang? Oh, ternyata ada satu kaum yang dia baru kenal Islam, dia berani untuk mengatakan para imam mazhab tidak sesuai dengan sunnah. Ini ajib, gharib. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah tidak mengikuti sunnah Rasulullah, lantas mengikuti sunnahnya siapa? Gharib. Ini bertransformasi dari zaman Rasulullah yang dulu adalah benih Khawarij. Kemudian kita memahami kabar gembira. Ya, kabar gembiranya apa? Tentang satu masa yang semasa dengan Rasulullah. Rasulullah mengabarkan bahwasanya siapa yang melihat Rasulullah maka berbahagialah. Maka para sahabat itu sudah dijamin oleh Rasulullah dia mendapatkan kabar gembira. Kemudian tentang apa lagi? Tentang kabar gembira masa depan. Misalnya akan ada khilafah nubuwah, khilafah kenabian selama 30 tahun. Itu kabar gembira. Nah, yang menariknya lagi di dalam hadis, khilafah oleh Rasulullah itu ditahdid, dibatasin 30 tahun. Setelah itu nggak ada lagi khilafah. Sampai datang nanti Imam Mahdi. Artinya khilafah nubuwah itu terbatas 30 tahun doang. Jatahnya cuma 30 tahun. Setelah Khulafaur Rasyidin wafat, tidak ada lagi khalifah. Tidak ada lagi khilafah seperti khilafahnya Nabi yang ada raja. Umayyah yang pertama raja. Abbasiyah raja. Mamalik raja, Fatimiyah raja, Sultan Salahuddin Ayyubi raja dengan keluarga-keluarganya, Turki Utsmani raja, Saudi Arabia raja. Tidak ada lagi khilafah kecuali nanti zaman Imam Mahdi. Itu udah dijadwalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapannya. Kita nggak bisa sekarang yuk kita tegakkan khilafah, nggak bakalan terjadi sampai nanti datang Imam Mahdi. Ini udah jadwal, ibaratnya ada sekolah. Kata sekolah, jadwal wisuda tanggal 20. Nggak bisa nanti murid bilang, yuk tanggal 15 kita adain wisuda. Nggak bakalan terjadi. Sekolah nggak bakalan mengakui itu wisuda. Itu wisuda gadungan. Nah, ini yang terjadi sekarang. Nggak bakalan ada sampai nanti muncul Imam Mahdi. Ini redaksi hadis yang sahih
disepakati oleh semua ahli hadis. Ada di dalam Bukhari Muslim. Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan ini hadisnya sahih, yang akan menjadi nanti Imam Al-Mahdi di akhir zaman adalah dari keturunan Rasulullah, namanya Muhammad bin Abdullah. Itu udah dijadwal, udah ada jadwalnya. Jadi kalau sekarang kita langsung mengangkat syiar khilafah nubuah, belum terjadi sampai datang Imam Mahdi dulu, dan nggak akan terjadi. Jadi daripada kita menyia-nyiakan diri kita, membuat diri kita capek dengan hal yang belum dijadwalkan, lebih baik sibukkan diri kita dengan perkara yang lebih penting. Perkara yaitu tentang ilmu kita, perkara tentang ibadah kita, gimana kita menjaga keselamatan keluarga kita. Di dalam hadis disebutkan, saya tidak hafal redaksi Arabnya. Wahai Rasulullah, bagaimana jika jadi Rasulullah mengisyaratkan akhir zaman nanti akan terjadi kebahilan yang sangat luar biasa, kemudian kerusakan di mana-mana. Sahabat berkata, lantas bagaimana ya Rasulullah, kita ini pada saat itu harus berbuat apa? Rasulullah bersabda, alaikum bikhwaisati nafsik. Hendaknya kamu lebih memerhatikan keselamatan dirimu sendiri dulu. Perhatikan dulu keselamatan diri sendiri, keluarga. Bukan kita, ayo kita buat jamaah biar selamat. Perhatikan dulu keselamatan diri kita, keluarga kita. Daripada kita mikirin jamaah buat ini, pikirkan dulu itu. Bagaimana cara kita buat selamat? Bagaimana anak kita selamat? Bagaimana orang tua kita selamat dari fitnah ini? Itu dulu pikirin. Ini dalam hadis Rasulullah redaksinya, alaikum bikhwaisati nafsik. Engkau perhatikan dirimu dulu. Itu yang diajarkan Rasulullah di akhir zaman. Kemudian yang kabar gembira tentang apa lagi? Kabar gembira tentang masa yang terbaik dari yang lainnya. Rasulullah bersabda, khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian masa sahabat, kemudian masa tabi'in. Jadi Rasulullah mengabarkan kabar gembira. Nih, masa terbaik itu 3. Setelahnya kebaikan akan semakin berkurang. Nah, kenapa masa sahabat tabi'in dan tabi'in itu masa terbaik? Karena mereka dekat dengan Rasulullah. Semakin dekat dengan Rasulullah, semakin ada kebaikan. Tetapi tidak berarti di zaman itu tidak ada perpecahan. Jadi ada orang liberal pernah mengkritisi hadis Nabi ini. Kata orang liberalnya apa? Ini hadis harus dikritisi nih. Padahal hadisnya udah jelas statusnya sahih. Katanya masa sahabat dan tabi'in masa terbaik. Tapi kok terjadi peperangan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib? Terjadi peperangan Yazid dengan Sayyidina Husain. Mana ini katanya masa terbaik? Jadi ya ini pikiran orang liberal seperti itu. Pikirannya orientalis. Nah, ini jawabnya apa? Ini masa terbaik tidak menghalangi adanya perpecahan. Mereka disebut terbaik karena dekat dengan masa Rasulullah SAW. Jadi ini nanti akan kita pelajari. Kemudian kabar gembira tentang munculnya panji hitam. Jadi nanti di akhir zaman, ya dekat waktu sekarang akan muncul panji hitam. Itu bagaimana dan gimana cara kita memahami panji-panji hitam atau ar-rayatus sauda, ya bendera-bendera hitam itu bagaimana? Kemudian ya memahami peringatan. Jadi Rasulullah mengingati tentang bencana, akan ada bencana ini, bencana ini, bencana ini. Kemudian baik itu dari individu, baik terjadi di masanya atau setelahnya. Kalau di masanya Rasulullah juga dapat bencana berupa apa? Berupa orang-orang munafik. Ya, yang pemimpinnya adalah Abdullah bin Salul, itu bencana juga fitnah di zaman Rasulullah dan sifatnya person. Ini ada bencana yang bukan sifatnya person, misalnya ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian memahami isyarat. Jadi isyaratnya di sini ya itu isyarat sudah ya. Kemudian pembentengan. Bagaimana cara kita membentengi diri? Nah, itu sudah dibahas tadi pada menghindari fitnah. Cuman di sini ada beberapa pembentengan yang Rasulullah kabarkan. Salah satunya Allah membentengi, ada individu yang Allah bentengi, misalnya dari fitnah Dajjal, siapa aja, itu pelajari. Kemudian ada golongan yang Allah bentengi, dia tidak akan terkena fitnah, siapa aja. Ada yang Allah bentengi berupa negeri. Salah satu negeri yang Allah bentengi, pertama Haramain, Mekah dan Madinah Allah bentengi dari fitnah. Ya, fitnah Dajjal. Kemudian apa? Mesir, itu Mesir juga termasuk. Bapak, ada di dalam hadisnya, hadis sahih, ya, bahwasanya wa ahluha ira ribat fi ribatin ila yaumil qiyamah. Mesir itu penduduknya ada di dalam ribat, dalam perlindungan Allah sampai hari kiamat. Makanya ketika kemarin Mesir terjadi
Spring Arab, ya, Rabiul Arabi, revolusi Arab, Mesir tidak mengalami kehancuran seperti Suria, tidak mengalami kehancuran seperti Yaman, seperti Libya, seperti Tunisia. Mesir masih dalam kondisi kondusif dan aman. Dan makanya Mesir itu menjadi tempat orang-orang Arab untuk mengungsi. Salah satunya adalah Mesir. Jadi Mesir ini udah dijamin Allah sampai hari kiamat dia akan tetap istiqrar. Istiqrar itu tetap aman. Di dalam surat Yusuf Allah berfirman, "Udkhulu Misra insyaallahu aminin." Masuklah ke Mesir dengan rasa aman. Maksudnya tidak ada peperangan seperti yang terjadi di beberapa negara sampingnya. Kalau di beberapa negara sampingnya itu ada di Lebanon, di Jordan, di Palestina, di Suria, di Libya, di Sudan, di Tunis. Itu kalau kita lihat sekarang tuh ada semua. Saudi Arabia dengan Yaman perang. Tapi Mesir dia bukan negara yang ada perangan. Ya kalau masalah kemalingan, pencopetan tetap ada, tapi di sini maksudnya peperangan besarnya. Jadi Allah lindungi. Kemudian pembentengan Allah terhadap masa dan era tertentu. Ada era yang tidak disentuh fitnah besar, yaitu era risalah, era khilafah, ya. Pada era raja menggigit nanti ada fitnah, nanti kita pelajari. Dan fitnah kita itu sekarang ini ada di masa era buih di lautan, di mana kaum muslimin tidak punya kekuatan lagi, hukum bukan kaum muslimin, ekonomi bukan kaum muslimin. Makanya Rasulullah mewasiatkan engkau memperhatikan dirimu dulu sendiri. Jangan langsung kita buat jamaah, buat kelompok, buat apa, jangan sok-sokan. Kita lebih memperhatikan diri kita sendiri dulu, ya. Kemudian inilah yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah 5 pondasi ini, ya, yang akan kita pelajari nanti setiap parsial daripada fikih tahawulat. Setelah ini pembahasan kita akan masuk alamat sugro apa aja, alamat wusto apa aja, alamat kubro apa aja, dan kita bahas satu persatu insya Allah di pertemuan yang mendatang. Wa minallahi taufiq wassalamualaikum. Baik, saya langsung jawab. Pertama berkaitan dengan mimpi Rasulullah SAW secara umum dulu. Rasulullah bersabda, "Man ra'ani faqad ra'ani." Siapa yang melihatku, maka dia benar telah melihatku. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia benar melihatku. Karena setan nggak bisa menyerupai Rasulullah. Kalau kita mimpi ketemu orang tua dalam mimpi, belum tentu itu benar orang tua kita. Bisa aja itu korinnya, jin atau siapa, atau menyamar. Bahkan mimpi wali juga, orang soleh. Misalnya kita mimpi ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, orang soleh. Belum tentu itu dia, bisa aja jin, nyamar jadi apa. Tapi kalau udah ketemu Rasulullah dalam mimpi, udah benar itu Rasulullah. Nggak akan ada yang bisa menyerupai Rasulullah. Nah, kemudian memang itu benar dilihat Rasulullah. Secara garis besar, namun bisa orang itu berbohong, dia melihat Rasulullah. Bisa orang aja tiba-tiba dia ngaku, bahwa saya mimpi ketemu Rasulullah masuk kamar saya, masuk ini. Bisa aja yang kayak gitu, yang berbohong. Nah, di sini Rasulullah mengancam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berbohong atas namaku, dia ngaku-ngaku saya mimpi Rasulullah masuk kamar saya begini. Dia berani seperti itu, padahal dia nggak mimpi. Kata Rasulullah, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siap-siap dia tempatnya nanti di akhirat di neraka. Nah, kemudian berkaitan dengan Syekh Yasin, Ahmad Yasin, yang salah satu mujahidin di Gaza, beliau pernah bermimpi lihat Rasulullah. Itu saya rasa kita harus lihat dulu sumber informasi dari mana. Kalau ini benar dari Syekh Yasin, bahwasannya beliau ngomong seperti itu, Syekh Yasin termasuk orang yang bisa dipercaya dengan ucapannya. Kenapa? Pertama, beliau adalah seorang ulama yang mengerti ajaran agama, yang mengerti kalau berbohong terhadap Rasulullah adalah dosa besar. Jadi kemungkinan beliau untuk bohong itu sangat kecil. Kalau benar ini dari Syekh Yasin, jadi sangat kecil sekali. Jadi kalau benar ini dari Syekh Yasin, memang Syekh Yasin benar melihat Rasulullah SAW. Nah, dalam mimpinya bagaimana? Ya pasti nanti ada isyarat-isyarat yang diberikan kepada Syekh Yasin. Tapi rata-rata memang mujahidin yang ikhlas, mujahidin yang mereka berjuang, terutama yang ada di Palestina sana, mereka banyak yang bercerita bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu untuk apa? Untuk mengisyaratkan agar mereka sabat. Sabat itu tetap berjuang, jangan lengah untuk memerdekakan Al-Aqsa.
Jadi sebenarnya tujuan memerdekakan kita tuh bukan Palestina sebagai negara doang, tapi ada Al-Aqsa di situ yang kiblatnya umat Islam. Makanya umat Islam nggak boleh lari dari permasalahan ini. Itu seluruh ulama sepakat. Al-Aqsa itu punya kaum muslimin, harus diperjuangkan. Jangan tiba-tiba nanti datang orang yang ngaku ulama, kemudian dia ngadakan runding, kemudian Al-Aqsa jadi miliknya Yahud. Ini seluruh ulama sepakat dunia, mau ulama di Mesir, mau ulama di Saudi, mau ulama di Suriah, mau di Yaman. Datang ulama dari Indonesia ngaku-ngaku. Dia katakan ini berkompromi. Jadinya Al-Aqsa punya kaum Yahud. Ini adalah satu kengawuran yang luar biasa. Kalau dia berangkat ke sana atas nama dia sebagai individu atau atas nama selain Islam, ya boleh aja. Dia punya organisasi tapi nggak ada kaitannya sama Islam, silakan aja. Tapi kalau datang dia sebagai ulama, membawa agama Islam, kemudian menyetujui harmonisasi dan normalisasi sehingga Al-Aqsa di kalangan Yahud, ini ngawur luar biasa. Tidak bisa, seluruh ulama dunia udah sepakat, hampir jadi ijma, konsensus. Tidak bisa. Nah, jadi di sini bagaimana mimpi Syekh Yasin itu dengan yang terjadi sekarang? Mimpinya itu dan para mujahidin yang ada di sana secara garis besar adalah mengisyaratkan agar mereka tetap sabar, tetap berjuang, tetap dalam kondisi berjihad memperjuangkan Al-Aqsa. Itu sebenarnya isyaratnya. Jadi mereka itu sudah banyak yang diisyaratkan seperti itu. Nah, kita kaum muslimin apakah yuk kita rame-rame berangkat? Jelas kita tidak bisa sekonyong-konyong begitu. Ada aturannya. Pemerintah tidak mengizinkan, kita taat pemerintah. Apa yang bisa kita lakukan? Sumbangan. Kalau nggak bisa dengan uang, dengan apa-apa? Dengan doa. Doa adalah senjata orang muslim. Itu begitu jawaban saya, mudah-mudahan kena. Baik, kalau dikatakan Imam Mahdi yang dimaksud Rasulullah, itu Muhammad bin Abdullah keturunan Rasulullah. Dari jalur Sayyidina Hasan. Ini ahli hadis semua sepakat. Nah, dia keluarnya di mana? Nanti di Mekah, di Madinah. Nanti di Mekah dia akan dibaiat. Kalau Mahdi diartikan secara bahasa, artinya yang dapat hidayah, boleh aja itu diartikan. Saya boleh aja bilang imam sholat ini Imam Mahdi, artinya dia dapat hidayah, boleh aja. Tapi itu bukan yang dimaksudkan hadis Rasulullah. Jadi kalau Muhammad Al-Qasim, orang Pakistan yang digelari dia sebagai Imam Mahdi, ya kita lihat dulu sesuai enggak dengan ciri yang Rasulullah ini kan. Saya rasa itu sangat tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah isyaratkan. Kecuali kita artikan Mahdi di sini secara bahasa, artinya dapat petunjuk. Dia imam yang dapat hidayah Allah buat kelompoknya, ya boleh saja. Tapi kan nanti jadi orang salah kaprah. Tapi kalau dimaksud dia Imam Mahdi yang dimaksudkan Rasulullah, bukan. Muhammad Al-Qasim itu bukan termasuk, saya rasa ini bukan termasuk dari Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah SAW, bukan dari jalur keturunan Sayyidina Hasan dan Husain. Jadi yang akan menjadi Imam Mahdi adalah nanti dari keturunannya Sayyidina Hasan. Jadi nanti kalau digelar itu gini, Muhammad bin Abdullah Al-Hasani dari jalur Sayyidina Hasan. Yang ada di Indonesia adalah kebanyakan Al-Husaini. Jadi kemungkinan besar bukan jadi dari Indonesia. Al-Hasani itu adanya di sana. Di Mekah tuh banyak, di Jordan, di Palestina, itu Al-Hasani banyak. Makanya kemungkinan besar akan munculnya dari daerah sana, bukan daerah-daerah Pakistan atau daerah Indonesia. Gitu itu. Baik, ada lagi? Ya, sama-sama. Baik, tidak ada lagi. Kita tutup dengan baca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yafina wa kafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aminna minal fitan. Allahumma sallim minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ansuril muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wal kafarata wal munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.